Oke, semuanya selamat malam ya, terutama buat teman-teman milenial yang masih muda, yang pasti usianya saya anggap di bawah 30 lah ya. Nah, teman-teman milenial, hari ini kita ketemu di acara Let's Talk Business ya, di mana kondisi pandemi semua orang lagi pusing mau bisnis apaan gitu ya. Tetapi luar biasa bisnis prudensial tetap bertumbuh ya. Mau kondisi apapun termasuk kondisi pandemi hari ini kita puji Tuhan tetap oke ya. Nah, teman-teman saya akan awali dengan beberapa pola pikir yang simple ya. Teman-teman, Anda yang hari ini masih muda, mungkin saya bisa bagi Anda dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok di mana Anda hari ini mungkin masih kuliah, dan satu pemikiran yang simple, setelah kuliah Anda mau ngapain, teman-teman? Ada banyak orang termasuk saya mungkin ya, waktu itu, waktu kuliah nggak mikir panjang. Kalau sekolah accounting ya udahlah pokoknya diselesain. Mungkin habis selesai kuliah mau ngelamar jadi akuntan gitu ya. Ada beberapa juga saya kalau ketemu anak-anak muda, kalau saya tanya setelah lulus kuliah mau ngapain sih? Saya kalau tanya 10 orang gitu ya, 9 pasti jawabannya adalah nggak tahu kok. Nah terus lu kuliah mau apa sebenarnya? Malah banyak yang jawab nggak tahu lah daripada diamuk sama orang tua, benar nggak? Daripada dimarahin orang tua. So teman-teman kadang-kala kita yang masih kuliah itu nggak ngerti tujuan kita ini mau ngapain. Ya udahlah pokoknya kuliah dulu, have fun dulu gitu ya. Tetapi ada juga yang mungkin kondisimu baru bekerja. Nah, pertanyaan penting nih, mau sampai kapan Anda di tempat itu? Teman-teman kalau boleh saya bantu ya untuk Anda nggak perlu jalani terlalu lama akhirnya Anda nyesel. Mendingan Anda sekarang cek ya posisimu itu apa di situ. Kemudian kalau ngikuti jenjang karir di sana, kamu bisa jadi sampai apa. Nah, jadimu sampai apa itu kan sebenarnya di perusahaan itu sudah ada orangnya, sudah ada contohnya, benar nggak? Let's say lah, misalkan Anda ngincer posisi branch manager misalkan. Nah, Anda bisa cek siapa branch manager di situ. Kemudian Anda coba kenalan, ya. Kemudian tanya-tanya, dia sekarang umur berapa? Terus dia bisa jadi kayak gini, ini gimana ceritanya? Dia memulai dari posisi apa? Butuh berapa lama sampai bisa di posisi seperti itu? Nah, itu harus Anda tanyain. Jadi the best you can do, ya, the best you can achieve di perusahaan itu, ya wis itu, ya orang itu, gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah apakah waktu yang ditempuh oleh orang itu, apakah income yang hari ini dia di sana dia terima, itu adalah sesuatu yang kamu cari gitu loh. Atau jangan-jangan setelah Anda dapat jawaban, Anda akhirnya berkata, walah kok ternyata kalau cuma segini, ternyata kalau sampai butuh belasan tahun, waduh keburu tua. Itu pun dia kalau beneran jadi branch manager. Nah kalau beleset gimana? Makanya akhirnya seringkali orang itu kalau kerja sukanya pindah-pindah, bener nggak? Karena harapan dia ketika pindah, dia dapat batu loncatan. Ya, jadi di CV dia akan disebutin, oh saya mantan dari mana gitu. Ya, nah tetapi ada juga di antara kita yang mungkin sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Teman-teman 5 tahun adalah bukan waktu yang pendek, tetapi juga bukan waktu yang panjang. Cukup lah ya menurut saya kerja 5 tahun itu cukup gitu loh. Cukup untuk bisa menentukan ini kelihatannya kemana gitu. Nah satu pertanyaan teman-teman buat kalian yang sudah bekerja, Anda happy nggak dengan pekerjaan ini? Coba ya kalau Anda lihat dari tulisan saya dari atas, tengah, dan bawah. Ini adalah urutannya gitu loh. Urutan dari orang masih kuliah, kemudian pertama kerja, dan akhirnya menjadi 5 tahun bekerja di sana. Nah, teman-teman, kalau kita jumlah semua, ini kurang lebih orang ini dari kuliah nyoba kerja pertama, kemudian cari batu loncatan, dan akhirnya stay di situ 5 tahun. Apa yang terjadi? Umur pasti udah mulai deket-deket sama usia menikah. Benar nggak? Umur sudah mulai deket-deket dengan kondisi punya tanggung jawab. Nah, teman-teman, hati-hati. Sometimes kita ini kalau masih muda, kita idealismenya tinggi banget. Hanya mau melakukan yang kita suka. Hanya mau bekerja yang sesuai dengan passion kita, tanda kutip passion kita, gitu ya. Tetapi ketika Anda udah mulai dewasa, punya tanggung jawab yaitu punya rumah tangga, menikah,
punya anak. Teman-teman, mayoritas banyak orang tidak melakukan sesuai dengan passion-nya. Tetapi mereka harus lakukan apa yang mereka harus lakukan. Even itu dia nggak sukai, teman-teman. Ya, jadi sekali lagi, hati-hati kejebak dengan yang namanya passion. Nah, so hari ini justru pertemuan di malam ini, lewat Zoom ini, saya hanya sedikit ingin membuktikan, ingin menunjukkan, membantu teman-teman yang adik-adik saya yang masih muda. Saya cuma menang, bukan lebih tua ya, saya cuma menang lebih duluan jalan gitu loh. Ya, dan saya punya pengalaman sudah 16 tahun di Prudential, saya start usia 27 di Prudential, hari ini 43, jalan 44. Saya melihat banyak sekali para teman-teman saya yang jadi agent, ya, yang sudah saya support jadi leader, bahkan sukses bisa buka kantor agensi. Mereka adalah dari beberapa orang dengan background yang berbeda-beda. Tetapi satu hal yang saya tangkap adalah, ternyata banyak orang dulunya waktu muda kepingin A, ternyata pas tua jadi C. Nah, itu lucu banget kan? So, hidup ini begitu unik gitu loh. Ya, saya mengatakan hidup saya ini kayak sebuah art, sebuah seni. Teman-teman, saya sedikit cerita tentang saya, supaya Anda bisa membayangkan perjalanan hidup itu ternyata nggak seperti yang kita inginkan. Perjalanan hidup kadang nggak seperti yang kita bayangkan. Tetapi ternyata Tuhan ada rencana yang indah di dalam hidup kita. Ya, teman-teman saya dari keluarga nggak punya, ya, papa mama saya punya anak 4, saya anak nomor 3. Saya hidup cukup melarat, ya. Sementara teman-teman punya sepeda, saya nggak punya sepeda. Teman-teman naik sepeda motor, saya baru naik sepeda. Teman-teman sudah pergi naik sepeda motor ke sekolah, saya masih jalan kaki, naik becak, naik bemo, atau dijemput teman. Kalau teman nggak jemput, saya pasti naik bemo kalau ada duit. Kalau nggak ada duit, ya berarti jalan kaki. Teman-teman, perjalanan hidup saya begitu tidak enak ini membuat saya punya kepikiran bahwa saya harus cepat-cepat kaya. Ya. Dulu impian saya adalah kepingin menjadi seorang bos akuntan publik. Serius, itu dulu impian saya. Akuntan publik. Dan benar, saya suatu hari waktu saya lulus kuliah, ya, saya kuliah akuntansi S1 di Ubaya. IPK saya sih agak memalukan ya, 2,47 teman-teman. Kenapa kok bisa jelek itu? Ya karena saya selingi dengan jualan handphone teman-teman. Jualan kartu perdana nomor cantik. Ya maklumlah orang nggak punya duit, tentu kepingin cepat-cepat punya duit. Nah saya fokus ke kata-kata saya tentang akuntan publik ya. Itu dulu cita-cita saya. Akhirnya saya benar-benar apply ya. Waktu itu ada lowongan, saya diberitahu sama dari omnya teman saya, dia kerja di kantor akuntan publik Venture. Nah, mungkin kalau yang di dunia accounting pasti tahu, Pak Venture. Itu dulu juga salah satu dosen hebat di Ubaya. Saya apply di situ, teman-teman. Ya, saya dijanjikan jam 1 ada interview. Saya datang 12:30, teman-teman. 12:30 saya datang, saya dibiarin. Jam 1 saya tanya sama salah satu mbak-mbak gitu ya. Mbak, saya katanya janji interview, Mbak. Oh, tunggu Pak, tunggu Pak. Saya digituin, tunggu Mas, gitu terus ya. Teman-teman sampai jam 2 saya tetap gak dikasih apa-apa. Nah, akhirnya 2:30 saya mau pamit teman-teman karena saya jam 3 sore itu waktunya saya untuk ngelatih basket di mantan sekolah saya. Akhirnya saya pamit, Mbak, saya datang lain kali aja ya. Saya soalnya mesti harus pulang ini. Oh, maaf. Iya, aduh, saya lupa. Ini ada ini. Akhirnya saya dikasih soal-soal, teman-teman. Teman-teman, soal-soal itu saya selesaikan hanya dalam waktu 20 menit. Bukan kesusu loh, bukan. Memang sudah selesai gitu loh ya. Nah, akhirnya saya pulang. Beberapa hari kemudian saya tanya sama teman saya. Hasilku ya apa? Teman-teman tahu nggak? Waktu itu anaknya Pak Venture kalau nggak salah namanya Roy. Ya. Itu bilang, nilaimu ini bagus Wibi, 8,8. Tapi Roy nggak setujuin kamu untuk gabung di kantor ini. Hah? Saya kaget. Kenapa? Karena menurut Roy, kamu dikasih waktu kerjain tuh jam 1 sampai jam 3, 2 jam. Tapi lu cuma kerjain 20 menit. Kamu dianggap meremehkan, tidak memaksimalkan waktu. Waduh, namanya masih muda teman-teman, darah saya langsung mendidih. Saya langsung ngomong, Mbak kasih tahu si Pak Roy ya, walaupun saya dikasih waktu 2 minggu, jawaban saya seperti itu. Saya gituin teman-teman. Dan akhirnya saya nggak masuk ke situ.
Apakah saya waktu itu sedih? Sedih banget lah. Impian saya kantor akuntan publik hilang. Ya, akhirnya saya nggak mikirin akuntan publik, saya tetap jualan HP, tetap jualan kartu, dan saya akhirnya menemukan jalan saya, dan saya merasa saya jadi kaya. Kenapa? Karena saya sudah pegang duit 25 juta waktu itu. Ya, tahun 2002, usia saya 25 tahun, saya udah pegang duit 25 juta. Dan itu membuat saya jadi berani. Berani apa? Berani menikah, teman-teman. Ya, saya memberanikan diri untuk menikah. Saya memberanikan diri untuk beli rumah. Ya, saya memberanikan diri untuk cicil mobil. Gila nggak? 25 juta gede loh teman-teman tahun 2002. Lebih konyolnya setelah saya beli mobil, beli rumah, menikah, 3 bulan kemudian pembukuan saya minus. Ternyata apa yang saya bayangkan tidak seindah dengan kenyataan. Ya, saya lakukan bisnis ini sejak sekitar 95, 96 lah. Ya, pokoknya handphone pertama kali masuk di Indonesia lah. Itu saya udah mulai ngerintis-ngerintis. Hanya 6 tahun teman-teman, kemudian bisnis saya ini harus hancur. Dan saya resmi tahun 2003, saya udah nggak kerja lagi di dunia seluler. Saya pengangguran, teman-teman. Selama saya 2003 pengangguran, muncul lagi ya badai dalam hidup saya, yaitu saya dapat seorang anak. Anak saya lahir bulan 7 2003 ketika papanya nggak punya kerjaan, ketika papanya pengangguran. Coba Anda bayangkan posisi saya tahun 2003, berarti umur saya 26. Anda usia 26, keluarga melarat, Anda kehilangan bisnis, kehilangan kerjaan, Anda nggak punya income, Anda punya bayi, Anda punya cicil mobil, Anda punya cicil rumah. Teman-teman, kira-kira gimana hidup waktu itu? Itulah yang terjadi di hidup saya. Kadang-kala saya mikir ya teman-teman, hari ini orang berkeluh kesah tentang pandemi. Ada yang kehilangan kerjaan, ada yang bisnisnya jatuh, ada yang salary-nya dipotong separuh gitu ya. Teman-teman, saya rasa tahun 2002-2003 saya udah ngerasain pandemi gitu loh. Tapi pandeminya khusus di saya. Saya kehilangan semuanya gitu loh. Sementara saya cicilan nggak bisa restrukturisasi kayak sekarang loh. Masih mending orang hari ini ada masalah ekonomi, dia bisa ajuin restrukturisasi, relaksasi, cicilan, betul? Saya nggak ada, teman-teman. Nah, singkat cerita, teman-teman, 2003 saya tetap nggak ngapa-ngapain, dan tahun 2004 saya ketemu dengan bisnis Prudential. Saya mau tanya, ada nggak orang dari lahir, jadi gede, kemudian dia ngomong, saya kepengen jadi orang asuransi, ada nggak? Nggak ada, teman-teman. Sampai kapanpun nggak ada. Hari ini, besok, dan selamanya tidak akan pernah ada orang berkata, saya kepingin asuransi, saya kepingin jalankan asuransi. Nggak ono, teman-teman. Kenapa? Karena sampai hari ini, mindset orang Indonesia, ketika dia belum tahu bisnis ini segila apa, mereka underestimate dengan bisnis asuransi. Hari ini, teman-teman, saya cuma kepingin cerita ke Anda, bukan dengan sebuah gombalan, tetapi dengan sebuah true story. Apa yang terjadi di kehidupan saya. Ya, singkat cerita, saya join di Prudential, ya. Saya jalani bisnis ini 2004 dan saya 2009 sudah punya kantor agensi dan hari ini total keturunan trustee ada 6 kantor agensi di seluruh Jawa Timur. Teman-teman, bisnis ini bukan hanya memberikan saya kemewahan ataupun income yang besar, tetapi saya punya value di mana saya bisa menikmati betapa bahagianya ketika saya membantu nasabah, ketika saya bisa bantu teman saya jadi sukses, dan itu semuanya bisa terjadi di Prudential. Nah, teman-teman, itulah cerita kisah tentang Wibisono Citro sebelum di Prudential dan sampai di Prudential seperti hari ini. Ya, nah teman-teman, ada satu ide brilian dari seseorang yang hebat bernama Robert Kiyosaki. Anda yang suka baca buku, Anda pasti tahu orang ini karena buku dia bestseller, teman-teman. Buku dia berjudul Rich Dad and Poor Dad. Dia bapaknya cash flow quadrant. Ya, Robert Kiyosaki ini menemukan rumus. Kita dari posisimu, kita bisa tahu lu punya potensi jadi kaya raya apa enggak. Dia bisa tahu, teman-teman. So, hari ini saya kasih Anda satu tips untuk bisa menjadi orang kaya. Mau kan pasti? Anda mau sukses atau mau kaya, teman-teman? Teman-teman, orang sukses belum tentu kaya loh. Tapi orang kaya pasti sukses. Ingat baik-baik ya, sekali lagi, orang sukses belum tentu kaya. Tapi orang kaya pasti sukses.
Anda pasti tahu maksud saya. Ada banyak orang punya posisi bagus di perusahaan dan dia berkata, saya sukses. Betul? Wis, berangkat naik mobil. Padahal fasilitas kantor. Berangkat pakai jas. Wis, keren, mimpin meeting. Padahal setiap bulan terima gaji juga pas-pasan. Bingung juga menyekolin anak di luar negeri dan lain sebagainya. So, dia sukses tapi belum tentu kaya. Tapi orang kaya pasti sukses. Nah, teman-teman, belajar dari Robert Kiyosaki, ada cash flow quadrant, di situ diceritakan ada 4 posisi, yaitu employee, self-employee, business owner, dan investor. Employee dan self-employee adalah kuadran 1 dan kuadran 2. Mereka di posisi kiri dan mereka disebut para aktif income. Mereka menghasilkan income karena menggunakan tenaga sendiri dan waktunya sendiri. Menurut Robert Kiyosaki, secara semesta di dunia, orang-orang yang berada di kelompok aktif income itu ada banyak sekali. Kurang lebih 95% semesta ini isinya orang-orang aktif income. Dan lucunya menurut dia, dari 95% semesta ini, hanya 5% yang bisa menjadi seorang yang kaya. Contoh, employee yang kaya ada nggak? Ada. Kalau posisinya CEO, kalau posisinya presidir, wah juga kaya loh. Self-employee bisa nggak jadi kaya? Bisa aja. Itu Bang Hotman, pengacara top di Indonesia. Pertanyaannya ada berapa banyak presidir? Ada berapa banyak CEO? Ada berapa banyak pengacara kayak Hotman? Nggak banyak, teman-teman. So, benar kan Robert ngomong 5% aja yang bisa sukses. Tetapi kalau Anda mau lebih bisa melihat hidup ini begitu indah dengan menjadi seorang yang sukses dan kaya, Anda harus berada di posisi kanan, teman-teman. Anda harus menjadi business owner atau menjadi investor. Orang-orang yang di sebelah kanan ini disebut adalah golongan passive income. Mereka menghasilkan income bukan dengan tenaga waktu sendiri, tetapi secara sistem. Mereka sudah punya sesuatu sistem yang membuat mereka nggak perlu pakai tenaga waktunya, tapi income lancar terus. Dan orang-orang yang hari ini menjadi business owner, pelan-pelan pasti akan menjadi investor. Kenapa? Karena duit udah banyak, dia mulai bisa berinvestasi. Beli ruko, mungkin disewakan, mungkin bikin restoran, beli tanah, bangun kos-kosan, macam-macam. Bisa beli saham, bisa main reksadana, beli emas. Wah, emas aja naik berapa ratus persen nih selama pandemi. Benar nggak? Nah, teman-teman, menurut Robert Kiyosaki di bukunya ini, it's okay gitu loh buat Anda yang hari ini nggak punya kemampuan menjadi business owner. It's okay gitu loh menurut dia. Ya, Anda bisa memulai dari employee. Oh ya, saya kelupaan. Kalau tadi active income kan semesta 95%, peluang kaya 5% ya. Kalau yang passive income itu kebalik. Semestanya 5%, tapi yang bisa kaya 95% dari semesta 5% itu. So ketika Anda memilih jalur sebelah kanan, peluang Anda untuk menjadi kaya itu sangat besar. Jadi biasakan untuk fokus ke sebelah kanan, yaitu business owner atau menjadi investor. Ya, nah teman-teman, balik lagi yang tadi saya ngomong. Menurut si Robert ini, it's okay kalau Anda start dari employee. Anda kumpulin duit, ya, mungkin 5, 6, 7, 10 tahun. Setelah itu Anda harus menjadi self-employee. Nggak apa-apa, Anda belum punya sistem. Capek dulu di awal, dia bilang. Ya, tapi setelah itu pelan-pelan, kamu harus mulai menciptakan sistem. Nah, dia ngomong Anda jadi business owner. Tapi the big question adalah, kalau Anda memilih jalur employee, teman-teman, ingat, umurmu berapa? Mau jadi employee dulu, tabung, self-employee, itu umurmu berapa? Dan satu hal ya teman-teman, Robert ini bikin buku seperti ini, yang diasumsikan adalah employee di Amerika, teman-teman. Bukan employee di Indonesia, bukan di Surabaya. Nah, kalau Anda jadi employee dengan gaji 5-15 juta sebulan, Anda mau saving berapa setiap bulan? Coba aja lah Anda hitung, saya mau tanya. Coba aja Anda misalkan hitung, saya tertarik dengan satu ruko, besok-besok mau buat usaha. Coba Anda cek, ruko itu harganya berapa? Pakai acuan sekarang aja. Nggak usah dinaik-naikin harga hari ini aja. Kemudian Anda coba pertimbangkan gajimu yang kamu harapkan berapa? 10 juta, 15 juta. Nggak apa-apa. Anda bisa saving berapa satu bulan? Saving berapa? 3 juta, 5 juta? Satu tahun itu loh, cuman baru saving 30-50 juta, teman-teman. Setahun.
Nah, kalau setahun bisa saving 50 juta, Anda butuh 20 tahun loh baru terima 1 miliar. Lah terus kapan beli rukonya? Loh? Dan satu hal, kalau Anda jadi employee, peluang Anda kaya, sukses hanya 5%. So, saya nggak ada maksud untuk memanipulasi Anda, ya. Tetapi kalau Anda nganggap saya koko gitu ya, Anda nganggap saya your best friend, trust me, jangan ambil jalur employee. Serius, jangan ambil jalur employee. Saya seumur hidup belum pernah jadi employee, teman-teman. Saya akan didik anak-anak saya di rumah, anak kandung, juga nggak perlu jadi employee. Karena di bisnis prudential Anda akan dapatkan semua pengalaman yang Anda butuhkan dalam kehidupan ini. Ya. Nah, bagaimana dengan jalur entrepreneur? Langsung jadi business owner gitu kan. Teman-teman, ada juga buku yang terkenal di dunia ini, ya. Bukunya yang ngarang Michael Gerber. Di dalam buku ini dikatakan bahwa para entrepreneur yang kelasnya medium, mereka 5 tahun pertama 80% bangkrut, teman-teman. Kenapa kok bisa bangkrut? Ya kalah modal lah, betul ya. Tapi kalau mereka bisa eksis, let's say 20% kan yang eksis, itu akan ada ujian yang kedua, yaitu 5 tahun kedua. 80% akan hancur lagi, bangkrut lagi. Jadi kalau boleh dibilang dalam 10 tahun, 100% semesta akan menjadi 4% saja yang bisa survive dalam 10 tahun. Wes, mulai kepala cenut-cenut, das cekot-cekot. Jadi employee jangan. Jadi entrepreneur kayak gini nasibnya. Lah Wibi nyuruh kita jadi apa? Gitu kan? Nah, teman-teman, hari ini saya akan sedikit nyenggol ya, akan sedikit tunjukin ke Anda the beauty of prudential business. Serius, kenapa saya bisa bilang the beauty of prudential business? Teman-teman, saya belum pernah lihat ada orang prudential yang hari ini gagal. Serius. Coba Anda cari di luar sana. Kalau Anda ketemu orang prudensial yang gagal, coba Anda tanyakan 2 hal aja. Satu, Anda tanya sama dia, lu waktu itu ada leader nggak sih? Itu dulu. Yang kedua, lu waktu itu activity nggak sih? Itu aja. Kalau dia nggak ada leader tapi activity, tetap berhasil loh teman-teman. Cuman ya terseok-seok gitu, kasihan nggak ada yang mentoring dia. Nggak ada yang jadi coach-nya dia. Tetapi kalau dia sudah punya leader, dan dia activity every day, I guarantee 100% pasti sukses. Wibi kalau nggak sukses gimana? Ayo tanda tangan di notaris, saya berani kok. Beneran. Dengan syarat ikuti petunjuk leader dan activity setiap hari seperti normalnya orang hidup, pasti sukses. Saya ngomong seperti normalnya orang hidup ya teman-teman. Kenapa? Karena di Prudential ini kadang saya menemukan banyak orang mencekno ya. Tahu mencekno? Mencekno itu menjengkelkan ya. Ketika di Prudential, kadang-kadang activity, kadang-kadang enggak. 3 hari dikerjain, 2 hari libur. 1 hari dikerjain, 2 hari libur. Teman-teman, Anda jadi karyawan aja yang gajinya limited. Anda tiap hari kerja 8-10 jam loh. Anda hari ini buka toko belum tentu cuan aja. Anda rela 10-12 jam kerja loh. Kenapa ketika di Prudential, Anda punya peluang 100% gratis bisa sukses, 100% join gratis, 100% gratis free mentoring dan coach. Kok Anda main-main gitu? Nah, teman-teman, sekarang saya mau tanya ke Anda. Bisnis Prudential ini Anda jalani dengan gratis. Di bisnis ini Anda akan mendapatkan free mentor, free coaching. Dan yang nomor 3 ini yang paling penting. Proven. Apa arti proven? Kita bisa tunjukin ada banyak sekali orang-orang yang sukses di bisnis ini. Ya. Kenapa mereka bisa sukses? Ya, karena mereka nurut dan mereka mau activity. Ya. Nah, teman-teman, saya punya satu teman yang memang sengaja saya mau panggil, ya. Nah, nggak tahu ini ada nggak nih si Sena, sudah masuk nggak nih si Sena ya? Ada kok. Ah, Sena boleh tampilin videonya dong. Saya juga akan tunjukin video saya. Nah, teman-teman milenial, saya sengaja loh panggil Sena khusus buat Anda. Sena ini tadi udah saya janjiin, Sena minta tolong dong kamu testimoni sedikit aja. Dia bilang lagi persekutuan mestinya ya. Tapi ya saya bilang support lah ya. Banyak teman-teman masih muda kayak kamu, ya pasti kepengen tahu juga gitu. Nah teman-teman, ini Sena ini agent baru juga.
Ya. Sena, kamu umur berapa sekarang? 22. Wah, 22 tahun ya. Sena joinnya persisnya tanggal bulan tahun berapa? Tahun ini Maret rasanya. Nah, Atau Sena April ini ya. join di kondisi pandemi, teman-teman ya. Dia join ketika lagi ada PSBB malah ya. Kalau nggak Maret, April ya, lupa ya. Iya. Ya. Ya, Tapi, akhir Maret atau awal April lah. nah, Sena coba berbagi dong. Cukup unik, usia 22 tahun, kok bisa kepikir mau join di Prudential? Jujur, jangan setelah kamu tahu Prudential, kamu bisa nilai. Saya cuma kepingin tahu gitu. Apa yang membuat kamu awal, ya wis lah, coba sih. Nah, itu apa? Apa yang kamu dengar atau apa yang kamu tahu? Kok sampai mau? Iya, jadi pertama itu kan aku nggak ngerti apa-apa ya tentang asuransi. Jadi memang mamaku itu ada masang no asuransi kesehatan, dek aku sama ceceku satu. Terus satu T itu asuransi jiwa. Wes, sisanya gak ada sampai asuransi. Terus dari tahun lalu teman gerejaku itu leaderku dari tahun lalu tuh memang nawari mau review polis ta. Jadi aku tuh pernah ngobrol sama dia. Dia kan memang ikut Prudential, tapi aku tuh kan kayak buta sama sekali ya. Kayak malas ngurusi juga kayak gitu-gitu. Dia itu nanya, asuransi ada ta? Terus aku bilang ada, tapi aku tuh gak ngerti isinya. Tapi tiap kali dia bilang, maksudnya kayak bawaannya polis Monty tak lihat no. Aku tuh lupa terus, atau aku tuh ya aku males nyari. Ini buku polis itu kan ya ada di rumah tuh. Aku ya males nyari dan aku kayak merasa buat apa aku ngurusi itu loh urusannya mamaku ya toh. Terus ya wes tak tunda dari tahun lalu. Habis itu awal tahun ini aku tuh masuk kerja di bank. Dan itu aku benar-benar sibuk, gak ada waktu ngurusi yang lain. Dengan gaji sekecil itu aku gak worth it pokoknya. Oh, kamu ini Terus kerja di bank sekarang? intinya enggak, aku tuh Oh, sekarang gara-gara resign. corona aku resign. Oh, Iya, resign oh, lah tapi aku. sebelumnya di bank malah. Aduh, gak ada waktu. Aku tuh sempat masuk bank, soalnya aku memang mikir aku tuh pengen nyoba kerja sampai orang ya tuh. Dan gini, aku pengen nyoba, kayak cari pengalaman lah ya. Terus, Indian aku ya nggak mau jadi karyawan sih, cuma kayak masih muda, pengen coba-coba gitu lah ya, anggapannya. Terus, ya intinya ya nggak worth it lah. Itu aku benar-benar tiap hari kayak ngerasa, aku tuh harus tak kayak gini. Kayak dari jam 5 sampai, maksudnya dari jam pagi sampai sore ya. Kayak gitu-gitu lah. Terus dari situ tuh ya, keiket banget lah waktu nih kayak nggak bisa ngerjain yang lainnya bener-bener ada no life terus ya wes intinya awal corona itu aku disuruh resign soalnya orang tua aku kan takut ya adikku tuh pernah sakit dulu. Nah adikku Oh, tuh memang pernah sakit tumor dulu tapi gak ngerti asuransi toh jadi podo ae itu wes kadung sakit mau masuk asuransi ya gak iso terus ya wes tapi intinya kayak ya entek akeh lah tapi uh, tapi mamaku tuh ya tetap gak ngerti asuransi. Tapi gini, jadi gara-gara adekku sakit, itu mamaku merasa perlu asuransi, makanya dia masuk aku BCku. Tapi tetap kayak disuruh jelasin si polisi tuh gak ngerti, kayak percaya-percaya mbak agennya kan. Terus ya wes, kayak awal corona, aku resign, terus aku nganggur tuh dari rumah. Nah, terus aku pertama seneng ya, kayak awalnya bangun pagi, pulang sore, tidurnya jam 9, terus bangun mana jam 6, kayak gitu. Itu habis itu awal-awal aku seneng nganggur. Cuma mari gitu aku diajak mbak leaderku. Itu tuh ikut acara kayak gini loh. Mirip-mirip kayak gini, tapi aku lupa hari lain nggak salah. Itu aku tuh ngerasa ke Wibi ku, waktu itu ke Wibi juga sih bawa sih. Terus ke Wibi ku ngomongnya tuh menurutku apa ya? Ya aku ngerasa orang ini pintar gitu loh. Aku kan suka belajar toh. Makanya aku tuh suka denger no kayak gitu-gitulah. Terus awalnya kayak aku tertarik ambek bisnis tambah deh itu kan cerita loh kayak gini mindsetnya dan lain-lain terus ternyata masuk ke Prudential akhirnya aku gak tahu lah ini tuh ngomong nama Prudential toh terus aku kayak lah asuransi tapi malah gitu tetep tak denger no jadi aku nggak ada pikiran skeptis gitulah tentang asuransi lalu gitu ya saya denger no terus kayak kok kayak prospek ya maksudnya apalagi misalnya join gak ono bayar apa why not gitu loh terus kayak aku yang nganggur malah gitu aku asli makeup artist juga guys jadi istilahnya kayak nggak bisa kerja juga lah awal corona
Terus ya wes, abis itu aku tanya mbak leaderku yang waktu itu teman gerejaku ya. Terus dia bilang, ya gak apa-apa, mau coba ta. Pertama urus sono polis muse, kayak gitu toh. Terus akhirnya, ya aku foto toh. Bener-bener aku nganggur dari rumah, akhirnya tak buka lah foto kasih leaderku. Sumpah, kalau isi nih. Jadi itu kayak bayar 6 tahun, rugi sih. Intinya mamaku tuh gak ngerti sini. Begitu aku ngerti sini, itu langsung iya Maret. Terus bahkan ciciku tuh nikah lah, apa jangan asuransi. Maksudnya ngapain kita kayak masih nganu kesehatan nih? Bahkan dia mungkin ya wis ada mbak suaminya itu. Terus kayak tak lihat punya aku ciciku sih sama. Habis itu papa mamaku malah gak ada. Terus pokoknya langkah pertama sebelum aku nyari tahu mau beli asuransi mana, tak tutup saya asuransiku. Terus aku BC-ku, yes, pokoknya rugi lah. Cuma ya masih ada nilai tunainya, syukur ya. Terus ya wes, abis itu kan mulai belajar toh. Jadi agent lah intinya. Salah. Pertama itu tuh aku tuh gak yakin sampai Prudential. Jadi aku tuh masih ada ngerasa takut. Beneran ta, ini tuh paling bagus lah produknya. Karena aku suka banding-banding ya. Kayak milih baju ya banding-banding lah yo, harganya dan kualitasnya. Terus ya wes, aku bandingno 4 company lah saya. Jadi aku bener-bener kayak beberapa hari itu aku bandingno 4 company, aku tanya semua kenalanku yang kerja asuransi, aku minta dibuatno proposal. Terus tak bandingno. Kayak aku ngerasa jadi ada 2 yang bagus waktu itu. Ada Prudential sama satunya tuh ya lumayan oke lah. Maksudnya kayak Bonda-Bandi. Tapi yang tak lihat tuh apa? Kan kalau misalnya aku join, pasti aku jadi agent. Agent kan supaya ada potongan tuh pertama. Soalnya aku ikut sak keluarga, 4 orang itu kan kayak yo mahal lah yo. Terus jadi pasti aku jadi agent. Nah, kalau aku jadi agent, pikirku aku ya mau sekalian lanjut no. Ya toh, maksudnya kayak jalani. Lagian ya kenapa enggak ya toh. Terus, nah yang tak lihat tuh selain kualitas produknya, leadernya. Jadi, yang produk satu nih, itu produknya memang lumayan, tapi kayak leadernya tuh nggak meyakinkan, terus kayak mindsetnya tuh jualan tok. Jadi kayak dari ngobrol-ngobrol, ini loh komisi ini tuh akeh gini. Sedangkan kayak leaderku, ambek ko Wibi, ambek leaderku satu, nih kan leadernya ada 3 ya, atas, itu nggak pernah neken tentang selling, tapi lebih ke bantu orang. Jadi aku kayak merasa, aku lebih cocok di sini. Soalnya aku ya benci agent yang mindsetnya komisi tok. Dan itu toh, yang agent-agent nakal, yang ngebuat orang-orang itu banyak rugi ya, kayak gitu toh. Aku ya, mama aku tuh bolak-balik ya kena ambek saudaraku, yang agent, kayak apa mau bantu itu. Terus, ya orang lain ya banyak lah yang kena kayak gitu. Makanya mereka jadi skeptis mbak asuransi. Terus intinya ya wes aku milih deh Prudent ini karena leadernya juga. Terus ya wes, aku masuk. Gitu kok. Terus pertama kali kamu mutusno ini, mama-mamamu boleh kamu jadi agent? Nah, pertama aku tuh bahkan sembunyi-sembunyi, Pak. Jadi, aku tuh takut mereka tuh skeptis. Aku takut mereka skeptis, jadi aku melo aja. Lalu aku loh, lewat Zoom kayak gini, mereka loh gak tahu, aku loh di kamar. Terus, kayak, intinya pada akhirnya mamaku tuh tahu. Terus, kayak, ternyata mamaku tuh, loh, ya gak apa-apa, belajar, mami seneng. Ada yang ngerti jadi nih. Kayak gitu. Tapi kan mereka tuh bakal kayak, ngapain asuransi kayak gini. Dan ternyata support gitu loh. Karena mereka tahu, sebenarnya kayak pengen ngerti gitu loh mamaku. Tapi beneran, habis itu aku tuh kan, ya kan aku kemarin tutup polis, aku belum beli polis yang baru. Terus aku tuh jelas ke papaku. Mamaku tuh tahu lah kita butuh asuransi. Cuma mamaku tuh jelas piro kali tetap gak mudeng ya. Mungkin ya orang tua ya, maksudnya kayak gak ngerti cara kalkulasi nih. Mungkin ada beberapa orang tua yang ngerti, aku hebat juga sih. Habis itu aku ngejelasin ke papaku, gini. Sumpah, 2 minggu aku ngomongin papaku sampai berbusa. Iku pada akhirnya itu baru deh, aku kalau misalnya ini tuh perlu, kayak gitu. Padahal adikku tuh pernah sakit tuh. Jadi kayak, apalagi papaku bisnismen tuh. Jadi dia tuh ngerasa kalau uang tuh mendingan diputar daripada masuk asuransi. Kayak, gitu-gitulah. Tapi ya zaman sekarang tuh memangnya kenapa? Kok kalau misalnya kita kuliah di luar negeri itu disuruh harus ada asuransi kesehatan. Ya, pasti ada alasannya lah. Bahkan pemerintah juga ngerasa itu tuh produk yang dibutuhkan. Jadi kalau enggak ya perusahaan asuransi gak akan ada, gak akan laku gitu loh. Jadi itu memang
tool, alat untuk financial planning gitu lah intinya. Untuk memindahkan resiko tuh. Ya kalau misalnya kalian belajar, kalian pasti sesuatu tambah ngerti lah. Kalau itu memang perlu. Aku ya dulu kuliah finance soalnya. Kayak gitu. Dan lah ya, terus Terus apa lagi akhirnya aku? mama pas tahu lu di Prudential, langsung ya wis gak Oh apa-apa. iya Gitu. lali. Oh iya gak apa-apa. Soalnya gini, jadi mamaku tuh bilang, oh iya temennya mama tuh ya ada 2 orang tuh dek Prudential. Iku apik orangnya. Nah, dua-duanya cewek sih by the way. Jadi satu itu serodok sama mamaku, satu itu lebih muda. Dan dua-duanya kayak rajin kerja, terus ya intinya sukses lah. Terus mamaku tanya, leadermu siapa? Terus bilang, oh itu namanya Ko Wibi, yang paling tinggi dek. Apa? Ya, yang 3 di atasku itu. Terus, oh itu mama kayak temennya mama dulu pernah melok juga. Terus kayak, maksudnya udah well known gitu loh. Dan apalagi, by the way, Ko Wibi itu kan saya punya kantor ya. Kalau misalnya saya punya kantor tuh gak mungkin aneh-aneh sih. Kayak ya nggak mungkin gitu loh, risk kantornya cuma untuk closing dikit kayak gitu, buat apa juga ya toh. Nama baik itu paling penting dek sini, makanya aku kayak kebantu juga beberapa kali karena orang-orang tahu aku orangnya kayak tanggung jawab, maksudnya yo genah lah intinya, makanya mereka tuh percaya mau bikin polis di aku. Soalnya ya apa-apa oleh asuransi memang kalau misalnya nggak ngurusi dewe yo pasti aku udah percaya mbak agentnya lah, kayak bergantung sama agentnya gitu loh. Sen, Gitu. aku tadi Nah sempat tanya terus sama apa? admin. Aku sempat tanya sama admin, Sena omsetnya sekarang berapa? Saya dikasih bocoran, 134 atau berapa, tapi masih ada yang pending 7 jutaan. Jadi kalau aku hitung-hitung ya, kurang lebih nih. Kurang lebih lu harusnya sebulan bisa dapat 4 jutaan sekarang. Ya jadi ya iya sih, dihitung kayak gitu. Padahal cuma di rumah tok ya. Iya. Ya toh, Ya lumayan cuma pol sih. stay Soalnya at dulu home toh, iyo. ya toh, kuai-kuai di rumah, ya toh, paling cuma iseng-iseng WhatsApp orang, kirim voice note, telepon-telepon, sosmed, Instagram, DM, dapat 4 juta gitu toh ya. Lumayan ya. Yo lumayan pol sih buat aku. Doang kapan nanti kerja di bank lo dapetnya piro 5 mentok. Nah, Iku jadi wis Sen, menderita ben hari. kamu punya tips apa buat teman-teman yang sama-sama masih muda? Kayaknya kamu paling muda loh, aku feeling, karena kamu masih 22 tahun gitu loh. Saya rasa teman-teman yang lain malah di atasmu. Oh, Enggak. Nah, apa yang kamu rasakan wah. sebagai orang yang baru gabung setengah tahun tok, baru gabung 6 bulan kan, nggak sampai malah. Tetapi kamu udah bisa capai 140 jutaan lah, saya bilang, omsetmu. Dan sudah nikmati paling nggak 4 juta. Yo. Lu diam aja sekarang terima terus tuh 4 juta, 4 juta, 4 juta, bener nggak? Nah, apa yang bisa lu sampaikan ke teman-teman ini? Ya, intinya kayak menurutku kalian beruntung lah ya. Maksudnya bisa denger kayak gini. Terus, maksudnya kalian tuh udah dikasih chance-nya. Tinggal kalian mau menerima apa enggak. Menurutku, kalau misalnya apalagi saya lagi kayak nggak banyak kerjaan gitu, bahkan ya, orang yang kerja kantoran aja kadang bisa punya double job. Nah, apalagi saya lagi, misalnya lebih banyak spare time gitu loh. Pasti ada waktu untuk belajar dan untuk ngerjain yang lain nih. Kayak gitu. Terus, I mean, satu-satunya alasan sih bikin orang gak mau kayak gini gitu, males sih. Jadi kayak kalau misalnya males, ya nggak akan berhasil sih. Terus yang penting tuh mau belajar. Dan kalau nanti aku sempat denger ya, pas aku awal masuk masuk meeting ini, Ko Wibi sempat ngomong tentang kayak employment, kerja di kantor gini gitu toh. Ya itu bener pol sih. Dan aku tuh juga dapat experience yang aku mau dapat di kerja kantoran itu di sini. Soalnya basically mereka juga punya kantor, tapi culture-nya beda pol. Culture-nya tuh kayak nggak kaku. Jadi jelas-jelas loh, Ko Wibi itu wis umur berapa? Aku umur berapa? Dan penghasilan dari aku berapa sih? Kok gak enak ya? Kayak Wis sebanding umur lah yo. berapa ini gak enak kalimatnya. Ya tapi tetap kok manggilnya toh, tetap kok manggilnya. Benar-benar aku tuh ngerasa nggak terbeban belas kerja di sini. Bahkan aku tuh belajar banyak dari leader-leaderku, 3 leaderku ini. Bahkan aku tuh pertama awal aku belajar produk itu 2 minggu. Aku tuh kayak mumet dewe, terus akhirnya aku baru mudeng. Tapi itu pun kayak gak hafal-hafal. Terus kayak susah gitu. Misalnya gimana ya?
gak ada sesuatu sing kayak kita langsung isa lah, guys. Jadi ya mungkin karena aku ya agak lama juga proses belajarnya. Nah, Aduh, habis itu Sena, untung kamu ngomong uh, gini. Aku punya agen, dia baru belajar beberapa hari, udah langsung di pos-pos, setiap dikasih pelajaran dia ngomong, wis bro, ndasku ngeluh bro, ndasku ngeluh. Kamu sekarang hari ini bisa ngomong 2 minggu, aku bersyukur loh. soalnya yo kesel kok gak iso kayak kudu iso lah yo, maksudnya kayak nggak ada sih kita nggak bisa misalnya kita tuh mau belajar. Nah, oh iya, jadi intinya sampai sekarang pun bahkan aku ya pasti banyak lah saya nggak ngerti. Kayak lihat aja pengalamanku tuh baru berapa lama. Kok WB ku berapa lama? Berapa lama ya kok? 16 tahun. 16 kan? Oh iya, Kau thank jalan you. 16 tahun. Ya, ya sekarang kalau misalnya kita lagi kerja di company, sekarang pengalaman kita baru 5 bulan, say. Terus atasannya kita wis 16 tahun. Bisa dah? Kita tuh tanya-tanya seenak udah leh. Aku tuh loh, selain ngerewui leaderku sing dua, sing di atasku itu, aku tuh misalnya mereka kayak gak kasih jawaban yang memuaskan loh, aku harus nyari ke Wibi juga. Kok ini apa ya, apa gini. Cepet Pak balesnya. Dan selalu, apa ya, jelas gitu loh. Kayak, ya maksudnya pengalamannya juga lebih banyak lah. Terus, menurutku juga orang-orang asuransi gak cuma ke Wibi. Kayak kan kadang juga ada meeting-meeting kayak gini tapi isi agent toh. Mereka tuh yang ngundang kayak orang-orang sukses lain nih. Orang bisa sukses deh asuransi, iku hebat. Hebat guys. Kalau misalnya agent bisa closing akeh, iku B aja. Mungkin aja deh punya koneksi gini gitu, kayak jualan tok wes. Nah, misalnya wes bisa bertahan lama, iku pasti deh itu mentalnya kuat. Terus pasti deh aku pinter, gak mungkin enggak. Soalnya asuransi itu hitung-hitungan juga. Maksudnya gimana ya? Tapi ya banyak sih background-nya itu bukan accounting finance gitu sih. Tapi ya Isa, leaderku tuh notaris. Dua-dua itu dulu kerjanya kantor notaris. Yang satu wis metu, soalnya penghasilannya 10 juta ya. Kayak apa ya toh? Kalau notaris. Apalagi misalnya dia gak ada niatan bikin kantor dewe. Kayak what for? Maksudnya ikut orang, terus ndase ngeluh, dia kena bosnya yang bencana, iki bosnya gue sering diajak makan lagi, sering dibonusin lagi. Oke, Terus diajarin terus luar biasa lah. enak toh Sen. Kesimpulannya enak toh Sen. Iyalah, dek kantornya pas gitu loh kok. Ya, bagus lah. Ya wes Sena, kamu silakan balik ke persekutuan, jangan lama-lama, ntar aku dimarahi Tuhan. Iya. Thank Thank you you. ya, Maaf testimoninya ya ya. guys. Ya wes kamu Ya, level dulu. thank you. Sukses. Yo. Yuk. Oke, bye-bye. Bye. Nah, teman-teman, jadi si Sena ini adalah salah satu new agent loh. Ini saya sengaja ngundang new agent. Saya nggak mau ngundang yang udah kawaan. Ini baru gabung cuma 5-6 bulan, tapi dia udah omset 140 juta. Ya, dan dia sekarang on the way menjadi leader AAD. Saya di acara malam ini memang nggak mau kasih Anda lihat angkanya, jenjang karir, nggak. Nanti setelah acara ini saya akan kirim ke para pengundangmu untuk kamu bisa tonton sendiri, ya. Tonton sendiri seperti apa jenjang karirnya dan komisi-komisinya seperti apa, ya. Nah, teman-teman, ada 3 hal yang luar biasa di bisnis ini, ya. Yang pertama, Anda join gratis. Konsultasi gratis, belajar semua gratis. Tapi hati-hati, gratis bukan berarti ini barang remeh. Gratis bukan berarti ini Anda bisa anggap ceperan. Kalau Anda punya mindset ini ceperan itu hasilnya pasti kecil. Ya, baik lagi ke Anda. Ya, seberapa besar efek bisnis prudensial nanti sebentar lagi akan saya tunjukkan ke Anda. Ya, yang kedua teman-teman, Anda mendapatkan free mentor dan coach dari leader Anda dan termasuk dari saya. Tadi Sena pun ngomong ya, di atas dia masih ada 2 leader. Tapi si Sena cukup dekat juga dengan saya. Ya, sesekali dia bisa WhatsApp saya. Dan saya punya program di dalam kantor itu selalu ada WA mentoring. Jadi siapa yang serius, saya akan masukin ke grup, kita akan mentoring setiap hari. Ya. Dan banyak bukti dari orang-orang sukses. Nah, teman-teman, ini adalah sedikit aja saya mau tunjukin ke Anda bahwa ternyata jualan itu gampang. Anda bisa lihat Sena baru 4-5 bulan dia bisa closing 140 juta API omset. Kenapa?
Nah, saya tunjukin ke Anda bahwa jualan itu gampang dari ini. Fakta market ditambah fakta kesehatan yang ada di lapangan itu membuat Anda bisa punya celah yang besar untuk kesempatan closing. Apa fakta marketnya? Fakta market adalah banyak orang sudah punya polis, yes. Tapi orang itu beli karena cuman sungkan. Karena cuman sungkan, dia beli nggak ngerti isi dan kebutuhan dia terhadap polis. So, apa yang terjadi? Banyak orang punya polis, punya, tapi nggak cocok dengan kebutuhan. Oke? Fakta kesehatannya apa? Teman-teman tahukah Anda bahwa data dari WHO, 9 dari 10 orang sebelum meninggal dunia pasti akan melalui kondisi kritis seperti jantung, kanker, stroke. Itu WHO yang ngomong, teman-teman. Ya, jadi di asuransi itu hanya punya 3 manfaat. Dan jujur aja bukan karena saya prudensial ya. Anda boleh compare lah kalau Anda suka compare produk. 3 manfaat asuransi yang ada hari ini, hospital, critical illness, dan life cover. Ya, puji Tuhan ya, Prudential the best di industri asuransi Indonesia untuk 3 masalah ini. Dan nanti Anda akan bisa belajar di training-training yang kita sediakan lewat YouTube channel maupun lewat online Zoom. Ya, nah teman-teman, hospital itu adalah manfaat di mana orang kalau masuk rumah sakit dibayari kabeh. Pasti butuh kan? Tadi aja Sena udah ngomong, Anda dengar sendiri. Yang kedua, critical illness itu adalah income protection. Di mana ketika seseorang kena cancer dan stroke, ingat loh WHO ngomong 9 dari 10 loh. Nggak main-main loh, 9 dari 10. Begitu orang kena kanker stroke, teman-teman, pasti produktivitasnya turun. Dan bukan hanya produktivitas yang turun, income pun turun atau hilang. That's why dia butuh yang namanya proteksi income berupa critical illness. Dan yang terakhir yaitu life cover atau sama dengan warisan. Anda mungkin nggak sadar bahwa semua orang di dunia ini setiap hari dia sudah mempersiapkan warisan dalam hidupnya. Contoh, kenapa dia harus nabung? Kenapa harus buka deposito? Kenapa beli rumah lagi kalau ada duit lebih? Karena dia sebenarnya menyiapkan warisan. Dan warisan dalam produk unit link, dalam produk polis itu paling liquid karena begitu kejadian langsung transfer, ya. Dan tentang info lebih lengkap nanti ada di kelas training. Kesimpulannya cuma satu, selama nasabahmu punya uang dan punya cinta, pasti dia beli, teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa dampak yang saya rasakan secara pribadi di 5 tahun pertama saya join di Prudential. Tahun 2004 saya join sebagai agent, saya nggak nambah aset apapun. Teman-teman yang hari ini Anda jadi employee, coba Anda mikir, dalam 5 tahun ini Anda udah ciptakan berapa banyak aset, Anda udah nabung berapa duit, coba Anda hitung dan bandingkan dengan saya. Ya, saya hanya seorang yang melarat, IPK 2,4, teman nggak ada yang support, saudara nggak ada yang support. Ah, yang benar Pak Wibi, masa nggak ada yang support? That's true. 16 tahun saya di Prudential, satu pun teman TK, SD, SMP, SMA, kuliah nggak ada yang jadi nasabah saya. 16 tahun saya di Prudential, keluarga besar papa, keluarga besar mama, sepupu, adik, ipar, mertua, mantu, kono lah. Satu pun nggak ada yang jadi nasabah saya. Tetapi hari ini puji Tuhan, karena memang bisnisnya yang mudah, karena ada leader yang jadi mentor kita, asal kita mau rajin aja, pasti berhasil. Tahun 2005 saya pertama kali bisa beli aset yaitu mobil Avanza yang tipe G, saya masih ingat ya. Harganya waktu itu normal 94, karena royoan zaman itu saya dapatnya 105, saya masih ingat. Kemudian tahun 2007 saya beli Honda Jazz. Kenapa saya beli Honda Jazz? Avanza tetap ada, teman-teman. Karena saya anak yang pertama kan lahir 2003. Ketika 2007 dia sudah 4 tahun waktunya masuk playgroup B. Jadi saya harus beli mobil lagi satu supaya saya bisa kerja. Yang satu buat sopir. Tahun 2009, teman-teman, saya bisa upgrade Jazz-nya saya jual, saya ganti mobil CR-V, teman-teman. Tapi cuma pakai 9 bulan, teman-teman, karena nasabah saya ada yang naksir. Saya kasih ke dia dan saya ganti mobil Mercy C200. Keren ya, teman-teman, 2009 itu artinya saya masih usia 32. I think 32 tahun dengan duit sendiri bisa beli Mercy, itu membanggakan ya. Saya sampai hari ini belum, ya cukup bangga lah ya. Saya merasa nggak ada sih teman saya yang ngerintis dari nol, dan dia lebih kaya dari saya. Jujur nggak ada. Bukan buat menyombongkan diri ya, jangan diambil yang negatifnya. Tapi saya mau tunjukin ke Anda bahwa bisnis ini memang dahsyat banget. Teman-teman saya banyak yang kaya, tapi itu bisnis dari orang tua mereka, benar nggak? Nah, tahun 2010,
pantat saya udah ngerasain Lexus, teman-teman. Ya. Jadi kalau Anda tahu mobil Lexus itu, aduh nyaman banget ya. Paling enak lah. Tahun 2010 saya udah pakai Lexus RX 270 dan di tahun yang bersamaan saya juga beli rumah di Pakuwon City yang hari ini saya tinggali. Teman-teman, efek dari Prudential sungguh luar biasa. Ya. Jadi saya bisa tunjukin ke Anda bahwa bisnis ini bukan bisnis yang cuma ngomong tok, ya kan, wes ini bisa begini, bisa begitu. Enggak. Saya ngerasain sendiri. Coba Anda pikir, kalau masukmu gratis, emang kita mau ngapain? Benar ya? Pilihannya cuma satu. Anda mau coba apa enggak? Nah, kalau Anda mau coba, seperti yang tadi Sena juga ngomong, follow leader dan kerja yang rajin. Ya. Nah, teman-teman, sampai di sini presentasi saya sekilas tentang bisnis Prudential.